kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik di BFM Channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan membahas topik penting dalam soteriologis, yaitu kepastian keselamatan di dalam Kristus. Di dalam video episode 2 ini, saya akan secara khusus memberikan eksposisi atas beberapa ayat yang menyatakan kepastian keselamatan orang percaya dalam Kristus itu terjamin. Baik, perlu ditegaskan bahwa ajaran tentang kepastian keselamatan bukanlah didasarkan pada satu kesimpulan logis semata-mata ataupun alasan-alasan filosofis dogmatis tertentu, tetapi secara jelas diajarkan di dalam Alkitab. Nah, berikut ini ayat-ayat Alkitab yang menjadi dasar dari ajaran kepastian keselamatan selain dari ayat-ayat dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai 29 yang telah saya bahas sebelumnya di video episode 1, sedangkan seperti 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22, Efesus 1 ayat 1 sampai 4 dan Efesus 4 ayat 30 dan ayat lainnya juga akan saya bahas pada kesempatan yang lainnya. Baik, kita mulai yang pertama. Di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Di dalam ayat ini, kita mendapatkan dua kata penting yang diucapkan oleh Yesus yang menjadi ciri orang-orang yang diselamatkan, yaitu kata pisteo yang berarti percaya dan kata joen aionion yang berarti hidup yang kekal. Kata kerja pisteo muncul sebanyak 246 kali dalam Perjanjian Baru dan selalu diterjemahkan dengan percaya. Pada saat kata percaya muncul dan digunakan, maka pada umumnya mengandung makna satu, keyakinan yang benar bahwa seseorang mempercayai hal yang dianggap benar. Dua, menaruh kepercayaan bahwa sesuatu atau seseorang dapat dipercaya. Nah, jadi di sini Yesus dengan jelas mengajarkan bahwa orang-orang percaya yang telah memiliki hidup yang kekal tidak akan dihukum karena dosa-dosanya. Karena secara permanen ia telah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Nah, kata Yunani untuk berpindah adalah metabekeken, yang berasal dari kata kerja metabaino, yang berarti menyeberang. Nah, kata kerja ini memakai bentuk perfect tense yang mendeskripsikan kegiatan di waktu lampau dengan hasil yang tetap ada sampai sekarang. Tindakan ini digambarkan sebagai sesuatu yang final dan tidak bisa dibatalkan lagi. Seperti seorang yang telah membakar jembatan setelah ia menyeberanginya. Maka tidak mungkin bagi orang percaya sejati akan menyeberang kembali dari kehidupan kepada maut. Tidak mungkin menurut apa yang diucapkan oleh Yesus ini. Sekarang yang kedua. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 39 sampai 40 dikatakan demikian. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di dalam ayat ini Tuhan Yesus menyatakan siapapun yang telah diberikan Bapa kepadanya, yang datang kepadanya dengan iman sejati, akan menerima hidup yang kekal. Dan Yesus tidak akan kehilangan satupun dari mereka, karena Ia sendiri yang akan menjaga mereka sedemikian rupa di dalam keselamatan yang telah dikaruniakan, sehingga mereka semua akan dibangkitkan pada akhir zaman, pada hari kedatangannya kembali. Nah, hal ini sesuai dengan janjinya sebelumnya di dalam ayat 37 bahwa semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang.
Di sini prase Yunani ome, ekbalo, exo dapat diterjemahkan tidak akan kulemparkan atau tidak akan kucampakkan keluar. Yang berarti sekali-kali tidak atau sekalipun tidak akan pernah. Sedangkan kata joen, aionion atau hidup kekal dalam ayat 40 tidak akan disebut hidup kekal jika seandainya bisa hilang atau karena bersyarat. Kalau bisa hilang kan bukan hidup kekal lagi namanya. Nah, hidup kekal adalah suatu jenis kehidupan ilahi yang dianugerahkan Allah pada saat seorang lahir baru. Kata joen aionion disebutkan sebanyak 17 kali dalam Injil Yohanes yang secara eksplisit menunjukkan dua pengertian dari memiliki hidup yang kekal, yaitu satu, kehidupan sekarang yang tersedia untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yohanes pasal 3 ayat 16, Yohanes pasal 5 ayat 24, Yohanes pasal 10 ayat 10. Dan dua, kehidupan pada masa yang akan datang, yaitu dibangkitkan untuk hidup yang kekal pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 40 dan 54, Yohanes pasal 6 39 ayat 4, Yohanes pasal 6 ayat 33 dan 44, Yohanes pasal 11 ayat 24, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-26 dan 48. Nah, dengan demikian ada dua aspek dari kehidupan kekal itu, yaitu masa sekarang ini dan masa yang akan datang atau masa depan. Artinya hidup kekal yang diterima, yang kita terima pada masa depan merupakan kelanjutan dari kehidupan kekal yang kita terima dan dialami di masa sekarang. Seperti yang dikatakan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes pasal 11 ayat yang ke-25 sampai 26. Jadi, hidup kekal tidak terbatas pada zaman yang akan datang, tetapi mencakup ke zaman sekarang yang kini tersedia untuk dialami orang percaya. Sekarang yang ketiga, di dalam Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39 dikatakan demikian. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau kelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, di dalam ayat ini Rasul Paulus menjelaskan bahwa tidak ada seorang pun dapat menggugat orang pilihan Allah. Juga tidak ada yang dapat menghukum orang yang telah diselamatkan. Hal ini karena fakta bahwa kini Kristus duduk di sebelah kanan Allah sebagai pembela bagi setiap orang yang telah diselamatkan. Tidak ada satupun kuasa dalam hidup ini atau dalam hidup yang akan datang yang sanggup memisahkan setiap orang yang telah diselamatkan dari kasih dalam Kristus Yesus. Nah, menarik untuk memperhatikan bahwa kata Yunani untuk prase lebih daripada orang-orang yang menang dalam ayat 37 adalah hupernikomen, yang berarti mendapatkan kemenangan mutlak. Sedangkan kata Yunani untuk pemenang adalah nikon, yang berarti menang atau mengalahkan.
Nah, hal ini menggambarkan seorang yang oleh kasih karunia Allah yang diterimanya melalui iman kepada Yesus Kristus telah mengalami kelahiran kembali atau regenerasi dan tinggal tetap di dalam kemenangan atas dosa, dunia, dan iblis, serta tetap setia pada Kristus sampai saat yang paling akhir dan memperoleh mahkota sebagai hadiah. Bandingkan 1 Korintus 9 ayat 25, Wahyu 3 ayat 10. Namun, yang terutama ialah bahwa di Roma pasal 8 ayat 33 sampai 39 ini merupakan konsekuensi dari pernyataan Paulus sebelumnya di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kedua ayat ini oleh para ahli teologi disebut sebagai the golden chain of salvation, yaitu rantai emas keselamatan. Karena di dalam ayat ini kita menemukan serangkaian terminologi Alkitabiah seperti penentuan, pemilihan, panggilan yang bersifat efektif, pembenaran, dan pemuliaan yang merupakan karakteristik dari orang-orang yang diselamatkan. Keselamatan kita itu sangat terjamin dan pasti karena didasarkan pada apa yang sudah Tuhan Allah perbuat bagi kita, bukan berdasarkan apa yang kita perbuat pada Tuhan. Sekarang yang keempat, di dalam Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25 dikatakan demikian. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Di sini dalam ayat ini Rasul Paulus menyatakan bahwa Kristus menyelamatkan dengan sempurna mereka yang melalui dia datang kepada Allah. Kata Yunani dengan sempurna adalah eistupanteles, yang berarti secara sempurna atau selama-lamanya. Makna dari arti secara sempurna menunjuk bahwa Kristus mampu menyelamatkan umatnya secara total atau sampai sepenuhnya. Kemampuan menyelamatkan secara sempurna ini didasarkan atas kebenaran bahwa Kristus selama-lamanya dan dia adalah imam besar agung yang sempurna. Nah, karena itu ia memang benar-benar melakukannya, yaitu menyelamatkan umatnya dengan sempurna. Sedangkan makna dari arti selama-lamanya menunjuk bahwa Kristus mampu menyelamatkan umatnya untuk selama-lamanya karena ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Kata Yunani pengantara dalam ayat tersebut adalah entikano, yang berarti memohon bagi orang lain. Permohonan ini merupakan tindakan Yesus sebagai imam. Yesus memberikan persembahannya yang sempurna di atas salib, dan setelah naik ke surga, Kristus sekarang terus menjadi pengantara bagi umatnya berdasarkan pengorbanan itu. Bandingkan Roma 8 ayat 34. Nah, sudah pasti permohonan Kristus bagi umatnya didengar, Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Dengan demikian, orang-orang yang baginya Kristus melakukan karya perantaraan berdasarkan pengorbanannya yang sempurna tidak mungkin tidak akan mencapai kemuliaan surgawi. Dengan kata lain, mereka dijamin keselamatannya oleh karya perantaraan Kristus. Sekarang yang kelima, di dalam Ibrani 10 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Teks ini menunjukkan pekerjaan yang telah digenapi melalui kematian Kristus, yaitu kekudusan yang dianugerahkan kepada orang percaya berdasarkan apa yang telah dilakukan Yesus.
Di sini kita menemukan satu lagi ciri dari orang yang telah diselamatkan, yaitu pengudusan. Orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang telah dikuduskan oleh Kristus melalui pengorbanannya yang sudah selesai di kayu salib. Manusia dikuduskan seketika saat mereka menyerahkan diri kepada Kristus. Dengan demikian, ayat tersebut menunjukkan bahwa karya Kristus dilakukan satu kali untuk selamanya. Ketika manusia bertobat dan menyerahkan diri pada Yesus, mereka akan mengalami bagian dalam pekerjaan yang telah digenapi dan dikuduskan itu. Dengan kata lain, mereka dilayakkan untuk menghadap hadirat Allah dan diampuni dosa-dosanya. Namun di lain pihak, kita harus mengingat bahwa pengudusan merupakan tindakan yang progresif dalam kehidupan Kristen. Kevin J. Conner mengatakan, Alkitab mengajarkan bahwa penyucian bersifat segera dan berkembang, bersifat posisi dan praktis, meliputi baik status maupun keadaan, bersifat hukum dan pengalaman, suatu tindakan dan suatu proses. Alkitab menunjukkan dua aspek pengudusan yang dihubungkan dengan waktu pengudusan, yaitu pengudusan dalam kedudukan atau disebut juga pengudusan posisi, dan pengudusan pengalaman yang disebut juga pengudusan progresif. Nah, pengudusan posisi yang disebut juga pengudusan judikal yang terjadi secara seketika definitif pada saat kelahiran kembali oleh Roh Kudus. 1 Korintus 1 ayat 2, 1 Korintus 6 ayat 11, Ibrani 2 ayat 11. Profesor Henry Chittison mengatakan pengudusan ini berhubungan dengan kedudukan. Alkitab mengajarkan bahwa ketika seseorang percaya kepada Kristus, pada saat itu pula ia sudah dikuduskan. Pengudusan ini merupakan pekerjaan objektif Allah, bukan merupakan pengalaman subjektif orang percaya. Nah, mengenai pengudusan posisi ini, Charles F. Baker mengatakan, dengan ini dimaksudkan kedudukan yang dipisahkan bagi Allah. Pengudusan dalam hal kedudukan merupakan pekerjaan objektif Allah, bukan pengalaman subjektif orang percaya. Dalam hal ini, kekudusan Kristus diperhitungkan kepada seseorang pada saat ia percaya. Ia disebut kudus karena telah dipisahkan dengan cara ditempatkan di dalam Kristus. Kedudukannya tersebut adalah kedudukan yang sempurna di hadapan Allah. Kristus telah menjadi pengudusan baginya. 1 Korintus 1 ayat 30, Ibrani 10 ayat 11. Alkitab mengatakan kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10. Julian T. J. Pian mengatakan, Allah memperhitungkan kepada saya pemuasan kebenaran dan kekudusan sempurna Kristus seakan-akan saya tidak pernah melakukan dosa apapun dan diri saya telah mencapai semua ketaatan yang telah Kristus berikan kepada saya. Nah, sedangkan pengudusan pengalaman yang disebut juga pengudusan progresif dan merupakan suatu proses yang terjadi terus-menerus, Profesor Henry Chittison mengatakan, sebagai suatu proses pengudusan berlangsung sepanjang hidup. Pengudusan progresif ini berhubungan dengan tingkah laku, karena itu disebut juga aspek subjektif dari pengudusan. Jadi pengudusan dapat dilihat sebagai seketika dan juga sebagai proses. Itulah sebabnya orang percaya setelah dikuduskan seketika harus hidup dalam kehidupan yang kudus setiap hari. Karena itulah semua surat perjanjian baru memiliki nasihat bagi orang-orang percaya untuk bertumbuh dalam Kristus dan memiliki kehidupan yang disucikan dan dikhususkan. Roma pasal 6 ayat 19 ayat 22, 1 Tesalonika 4 ayat 7, 5 ayat 23, 1 Timotius 2 ayat 16, Ibrani 10 ayat 14, Ibrani 12 ayat 14, 2 Petrus 3 ayat 16. Nah, namun perlu diketahui bahwa pengudusan akhir dan lengkap yang merupakan pengudusan penyempurnaan bagi orang percaya akan terjadi pada saat Yesus Kristus datang kembali. Pada saat itulah segala ketidaksempurnaan kita dan kehadiran dosa dihapuskan dari hidup orang-orang percaya untuk selama-lamanya. 1 Tesalonika 3 ayat 13, pasal 5 ayat 23-24,
dan Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Sekarang yang keenam. Di dalam Ibrani 13 ayat 5b dan 6 dikatakan demikian. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Di dalam ayat ini Rasul Paulus menyatakan kepastian keselamatan itu, jaminan penyertaan itu di sepanjang hidup orang percaya. Ia mengatakan bahwa jaminan kepastian keselamatan ini didasarkan atas janji Tuhan yang tidak akan pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan orang percaya itu. Ketika Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan aku tidak akan pernah meninggalkan engkau, maka double negatif atau negatif ganda digunakan untuk menyampaikan pengertian tidak pernah yang paling kuat dalam bahasa Yunani. Di sini sekali lagi kata Yunani yang digunakan adalah kata ome, yang berarti tidak pernah. Double negatif dalam ayat ini muncul 2 kali di dalam satu pernyataan Tuhan ini. Kata ome digunakan dalam bahasa Inggris untuk never dan nor. Parafrase lain untuk menunjukkan kekuatan dari apa yang Tuhan maksud dalam ayat ini demikian. Aku tidak akan dengan cara apapun mengecewakan engkau atau melepaskan engkau atau meninggalkan engkau tanpa dukungan. Aku tidak akan dalam tingkat manapun membiarkan engkau tidak berdaya dan tidak meninggalkan engkau atau melepaskan engkau, atau tidak akan mengendurkan peganganku kepadamu. Pasti tidak akan pernah. Jadi, perhatikan, ketika Tuhan mengatakan aku tidak akan pernah, hal itu memberi kita keyakinan bahwa Ia menjamin keselamatan kita dari awal sampai akhir. Ini juga berarti bahwa ketika kita di atas, Ia bersama kita. Ketika kita di bawah, Ia juga tetap bersama kita. Ketika kita senang, Ia bersama kita. Dan ketika kita sedih, Ia ada bersama kita memberi kita penghiburan. Ketika kita kuat, Ia ada bersama kita. Dan ketika kita lemah, Ia ada untuk menguatkan kita. Ketika kita melakukan yang benar, Ia ada bersama kita. Dan ketika kita berbuat salah atau gagal, Ia masih tetap ada bersama kita untuk menolong kita bangkit lagi. Itulah artinya ketika Tuhan kita berkata bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan kita atau tidak akan pernah meninggalkan kita. Rikornis menegaskan, yakinlah bahwa kegagalan-kegagalan kita dan kita semua melakukannya bersifat sementara. Allah akan memelihara kepunyaannya selamanya. Orang-orang yang tidak percaya mungkin mengaku telah diselamatkan, meskipun sesungguhnya mereka tidak diselamatkan. Tetapi orang yang sungguh-sungguh diselamatkan tidak akan kehilangan keselamatan mereka. Jadi, jika ada orang yang mengatakan bahwa kita dapat kehilangan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus, berhentilah mendengarkan orang itu. Jangan biarkan ada orang-orang yang merampas kepastian keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Sebab ketika Tuhan mengatakan sekali-kali tidak akan pernah, maka artinya sekali saja pun Ia memang tidak akan pernah. Dan Tuhan kita tidak pernah dan tidak akan pernah mendustai untuk janjinya tersebut. Karena itu, dengan yakin kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah aku percayakan kepadanya hingga pada hari Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 12b. Dan akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Rasul Paulus, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Filipi 1 ayat yang ke-6 itu. Sekarang yang ke-7. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5 dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati,
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Di dalam ayat tersebut, Rasul Petrus menyatakan kepastian keselamatan bagi orang percaya yang telah dilahirkan kembali atau telah diregenerasi. Dalam ayat ini kita menemukan kata Yunani anagenao yang berarti memperanakan kembali atau menyebabkan untuk dilahirkan kembali. Nah, di sini Rasul Petrus menghubungkan regenerasi dengan kebangkitan Kristus, bahwa dilahirkan kembali melalui kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kebangkitan Kristus sungguh merupakan sumber kekuatan rohani kita yang baru, karena Allah menjadikan kita hidup bersama dengan Kristus. Nah, melalui regenerasi ini kita dibawa kepada hidup yang penuh pengharapan untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Dan jaminan kepastian keselamatan ini didasarkan atas fakta bahwa kita dipelihara dalam kekuatan Allah. Nah, kata Yunani yang diterjemahkan dengan dipelihara adalah pororomenos, dari kata kerja proureo yang berarti menjaga, melindungi, menyimpan. Kata ini sama dengan kata yang berarti penjagaan atau perlindungan sebuah kota oleh pasukan tentara. Bandingkan 2 Korintus 11 ayat 32. Nah, di sini orang percaya dijaga dan dilindungi bukan oleh unsur-unsur manusiawi yang lemah seperti pasukan tentara yang menjaga dan melindungi suatu kota, melainkan oleh Allah sendiri. Kuasa Allah, kuasa yang paling kuat di seluruh alam semesta ini, secara tidak henti-hentinya melindungi, menjaga, dan menyimpan keadaan final keselamatan orang percaya. Dengan demikian, kita memiliki kepastian akan jaminan keselamatan melalui pemeliharaan Allah yang Maha Kuasa dan berdaulat itu. Sekarang yang ke-8. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 dikatakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, yang memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. Di dalam ayat ini, Rasul Yohanes menjelaskan bahwa Allah telah mengaruniakan anaknya Yesus Kristus yang melaluinya manusia dapat memiliki hidup yang kekal. Selanjutnya Yohanes dalam suatu cara yang deduktif memberikan sebuah silogisme hipotesis bahwa jika anak memiliki hidup yang kekal, maka orang yang memiliki anak pasti juga memiliki hidup yang kekal. Nah, berdasarkan pernyataan Rasul Yohanes tersebut, kita mengetahui bahwa dengan memiliki Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Memiliki Kristus sama artinya dengan menjadi milik Kristus. Dengan demikian di sini kita menemukan ciri bahwa orang yang telah diselamatkan adalah mereka yang telah menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus menyebabkan kita dapat memiliki dan menikmati hidup kekal dalam Kristus di masa kini dan masa yang akan datang dalam kekekalan di surga. Ringkasnya, dapat disimpulkan bahwa ajaran tentang kepastian keselamatan bukan didasarkan pada suatu kesimpulan logis semata-mata ataupun alasan-alasan filosofis dogmatis tertentu, tetapi secara jelas diajarkan dalam Alkitab seperti dalam ayat ini. Yohanes pasal 5 ayat 24, Yohanes pasal 6 ayat 37 sampai 40, Yohanes pasal 10 ayat 27 30, Roma pasal 8 ayat 29 sampai 39, Ibrani pasal 7 ayat 24 sampai 25, Ibrani pasal 10 ayat 14, Ibrani pasal 13 ayat 5 sampai 6, 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13. Berdasarkan eksegesis dan analisis teologis, eksposisi terhadap ayat-ayat tersebut, dapat disimpulkan dua hal ini, yaitu satu, kepastian
Keselamatan merupakan suatu keyakinan yang teguh bahwa anugerah keselamatan dan hidup kekal yang dimiliki oleh orang percaya sejati di dalam Kristus tidak bisa hilang dan terjamin untuk selamanya. Dengan demikian, keyakinan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang merupakan konsekuensi logis dari kepastian keselamatan dan hidup kekal di dalam Yesus. 2. Ciri-ciri alkitabiah bagi orang-orang yang telah diselamatkan adalah sebagai berikut. 1. Beriman atau percaya. 2. Milik Kristus. 3. Dilahirkan kembali atau regenerasi. 4. Memiliki hidup yang kekal. 5. Dipilih. 6. Dibenarkan. 7. Dikuduskan. Dan 8. Dimuliakan. Itulah ciri-ciri Alkitab dari orang-orang yang telah diselamatkan. Demikian yang bisa saya bagikan. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Bila Anda diberkati, jangan lupa like, subscribe, dan tekan belnya.